PWI ini benar-benar menyelamatkan bangsa, terutama para muhibbin itu jangan sampai terkuras pada para habaib. Karena apa? Rata-rata habaib nggak kerja, tapi bagaimana bisa dapat uang besar? Di antara salah satu tadi ya, dipirit dulu, nanti mobil itu yang diincar yang mana, yang diminta. Pak Haji, saya mobilnya minta satu, langsung Fortunernya itu gak berikan pada saya. Padahal itu sebenarnya kalau kita melihat itu ada wirid-wirid sebelum datang itu sudah diasmai, sudah pakai semacam wirid. Saya jagongan dengan Gus Abdullah Sa'ad. Abdullah Sa'ad itu wiridannya itu benar-benar mulai jam 12 sampai subuh. Wirid. Ini mengharapkan saya ingin uang 1 miliar. Begitu Pak Abdullah Sa'ad di kamarnya satu kamar dengan tasbih itu langsung sak tenggok itu langsung ucapin sing noto ngelusi 10 di TK Pak Abdullah Sa'ad. Begitu sampai sholat subuh, ada orang memberi uang, datang mobil kemudian bawa uang 1 miliar. Tapi yang jadi korban muhibbinnya. Inilah kita semua sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Yai tersebut. Benar, saudara-saudara. Ini pesan kepada para jongo syakabib, para muhibbin itu. Aduh, sebelum dunia kalian itu hancur, remuk, dihisap, diperas oleh para kabib, mending kalian mundur teratur mulai detik ini. Banyak buktinya, banyak faktanya, saudara-saudara. Iya. Jadi modelnya itu kabib itu bukan hanya dawir, meminta-minta, tidak, saudara. Akan tetapi di situ ada wirid, gitu. Ya memang ini tidak bisa dibuktikan, tetapi ini fakta. Tidak bisa dibuktikan. Ketika seorang itu betul-betul konsentrasi dalam satu titik, ya, wah, ini itu, iya. Makanya kalau kita cermati bagi yang kritis, kalau hanya sekedar bohong, itu cepat rampung, cepat selesai. Kalau hanya sekedar bohong saja, itu cepat rampung. Akan tetapi ada faktor X yang di situ itu tidak bisa kami sebutkan, dan ini yang mendukung. Jadi seseorang itu kenapa ta'asuf fanatik buta, bukan hanya karena doktrin, bukan, tetapi ada jumpa jampe. Kurang lebihnya seperti itu. Memang ini tidak bisa dibuktikan, tetapi ini ada. Dan korbannya itu adalah saudara-saudara kami yang kholidih nih, yang hatinya itu kosong, yang mudah dipengaruhi, iya kan? Yang mudah disugesti dengan ini dan itu. Wah, betul-betul parah ini. Iya, ini wah, harta bendanya itu bisa dikeruk. Nah, kabib itu kalau kita cermati, pemalas-pemalas semua. Jarang kita menemukan kabib yang jungkir balik banting tulang, ikhtiar, bekerja keras. Sebagaimana pribumi, kalau kita tengok pribumi, itu kan rajin-rajin. Berangkat pagi, pulang besok pagi, lembur, itu hal yang biasa. Mulai siang, malam, ketemu siang lagi, itu hal yang lumrah. Jungkir balik, peras keringat, banting tulang, itu hal yang wajar. Akan tetapi kita tengok para kabib ini, nah, isinya itu ke sana kemari gak jelas, istrinya banyak, anaknya juga banyak, butuh makan semua, bro. Dan untuk memenuhi kebutuhannya itu, ya dawir, jualan cucu Nabi, ini bisa dilogikakan. Dan dawirnya itu tidak sembarangan gitu loh. Ada jumpa jambi. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Pak Yai tersebut, kita bisa menarik kesimpulan. Kalau cuma bohong saja, itu mudah ditepis, mudah dihilangkan. Akan tetapi ketika ada faktor X ya, yang tidak bisa
disebutkan. Nah ini yang menjadi faktor pendukung yang lain gitu loh. Ya memang ini tidak bisa dibuktikan, akan tetapi kita semua tahulah bagaimana tabiatnya para kabib dobel ini. Bukan hanya dobel mereka. Iya, mereka itu rata-rata itu bisa hikmah loh. Iya kan, bisa hikmah. Dan kami yakin ini faktor banyak yang berguru dengan dukun-dukun. Makanya ketika mereka berkomentar di kolom komentar kami mengatakan bahwa PWRS itu adalah gerombolan dukun, ya kami cuma tertawa saja. Iya, tertawa terbahak-bahak. Ini kebalik ini. Yang dukun itu ya gerombolan mereka gitu loh. Iya. Yang asli mulyani ya mereka. Ini kan sesuai dengan sabda baginda Nabi, barang siapa yang berkata aku orang pintar, sebenarnya orang bodoh. Sama mengatakan kami dukun, ya sebenarnya dia itu dukun gitu. Kan begitu kan analoginya. Makanya ini seharusnya menjadi kehati-hatian, pesan, ya kan, pesan buat para mukibir itu. Banyak korbannya, sudahlah kalian tidak usah berhubungan dengan kabib lagi. Ingat, anak istri kalian itu tanggung jawab kalian. Seumpama terjadi sesuatu sampai rumah kalian hilang, terus anak istri kalian mau bertempat tinggal di mana, kalian itu dolim kepada keluarga kalian, dan nanti akan dihisap oleh Tuhan gara-gara memprioritaskan tujuan kalian yang nggak jelas itu. Kan begitu dah logikanya. Makanya ayo sadar. Banyak loh saudara-saudara kami yang seringkali kami menasehatinya dan seringkali kami memberikan solusi, akan tetapi ya seringkali juga mereka bertindak yang di situ sangat merugikan dirinya sendiri. Kita menolong, akan tetapi jangan seperti lilin. Jadi kita akan leleh dan hancur lebur, terus kita dolim kepada keluarga kita, tanggung jawab kita. Apakah agama kita mengajarkan? Enggak, agama kita tidak pernah mengajarkan seperti itu. Memang kita itu selalu diajarkan tangan di atas memberi, karena memberi itu jauh lebih mulia dibandingkan menerima, kan begitu kan. Akan tetapi ya jangan terlalu bodoh lah. Ya intinya begini, bodoh boleh, tapi kalau terlalu bodoh jangan, begitu kan. Ini kasihan saudara-saudara kami yang ta'assub fanatik itu dihisap oleh para kabib. Banyak kasus ya, sehingga harta bendanya itu betul-betul ludes. Usahanya yang tadinya muncer bersinar, bukan tambah bersinar, tambah redup dan redup. Ibarat pengeluaran itu besar pasak daripada tiang. Nah ini yang menjadi kengerian, kemirisan kita semua. Makanya kami terus-menerus memberikan edukasi pencerahan. Agar apa? Saudara-saudara kami ini tercerahkan, ya kan? Terbebas dari belenggu doktrinnya, cengkramannya Bani Topologi ini. Mereka itu tidak sembarangan, mereka itu punya wirid-wirid gitu loh. Ya jumpa jambi, ya kan? Sehingga untuk mempengaruhi orang itu luar biasa. Makanya dari segi pakaiannya saja mereka beda loh bro, tidak sama dengan kita. Mereka selalu pakai baju kebesarannya, imamah dan ketinggalan. Ini salah satu strategi, trik spiritual untuk mempengaruhi lawannya gitu loh, yang mau dijadikan target. Makanya ayo sadar betul, jangan sampai harta benda kita itu dihisap, dihabiskan oleh mereka. Mereka itu kaum pemalas yang tidak mau bekerja keras. Mereka selalu mengandalkan dawir dan dawir, mempengaruhi orang itu. Dan ada ya semacam kayak magic gitu loh. Ini percaya tidak percaya, tapi ini realitas bagaimana yang disaksikan dalam cuplikan video di atas. Terima kasih, tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita.